Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Kali ini Vicky Tanaka akan menceritakan kepada kalian semua benang merah dari cerita ini, yaitu sebuah cerita yang sebelumnya sosok tersebut menjadi panutan dan tempat bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan petua dan nasihat. Namun itu berbalik 90 derajat setelah orang mengetahui apa yang dilakukan sosok tersebut selama ini. Dan perlu saya ingatkan, ini hanyalah oknum yang mengambil keuntungan dari nama besar itu sendiri. Di sebuah perkampungan ada seorang haji yang bernama Haji Darto. Cerita, tempat, dan nama di sini adalah semuanya samaran. Sebagaimana menjaga kode etik notulen dalam membuat literasi naskah cerita. Haji Darto di kampung tersebut bukan hanya sekedar nama semata. Nama tersebut adalah nama kondang dari seorang pria yang berumur 40 tahunan. Selain nama yang kondang, ia juga kerap berpalente. Namun itu wajar-wajar saja sebagaimana itu juga menopang nama besarnya dan juga usaha beliau. Haji adalah titel yang disematkan warga setempat karena beliau pernah berhaji. Namun kebenaran dia berhaji atau tidak, Allahu alam. Apalagi setelah semuanya terungkap. Haji Darto ini selain sukses, ia juga menjadi tempat bermurahnya orang-orang kalangan bawah sebagai payung mereka. Payung dengan masalah apa saja, seperti keuangan, rumah tangga, bahkan untuk hal-hal yang sensitif sekalipun. Ia terkadang sesekali sering dimintai kebijaksanaannya dalam memutuskan sebuah perkara, baik rumah tangga sampai perselisihan. Suara beliau adalah suara yang mengikat hukum-hukum adat di kampung tersebut. Di kampung tersebut ada suatu kejadian aneh setiap tahunnya. Setiap tepat di bulan-bulan Suro pasti ada seorang anak gadis yang mengalami kerasukan. Ada beberapa warga yang mengatakan jika itu adalah manifestasi roh dari seorang Nyai Ambar Arum, seorang gadis di zaman Pakuwon dulu, yang menyumpah serapa tempat itu, yang akan selalu gonjang-ganjing dan penuh amungkara murka, seperti alam yang mengamuk dengan memuntahkan seluruh pikulannya, yaitu seperti longsor, banjir, dan bencana-bencana lainnya. Hal itu juga diperkuat dengan topografi tempat kampung itu yang masih area bukit dan gunung. Setiap kali anak gadis itu mengalami kesurupan, maka ia akan selalu dilarikan ke rumah Haji Darto selama 1 malam. Ia akan merumat gadis tersebut dan akan meredamkan murka dari nyai itu. Dengan cara-cara yang selama ini ia lakukan, dan cara itu pastilah berhasil. Saat si gadis dipulangkan, Haji Darto pun akan mendapatkan upeti berupa hasil bumi dari warga kampung itu. Sebelum itu, saya mendengarkan cerita ini dan menuangkannya dalam narasi setelah diceritakan oleh seorang aki atau kakek atau mbah yang dulunya pernah tinggal di kampung itu. Yang pastinya itu 50 tahun lalu, sekitar tahun 1974. Pada saat itu ada seorang gadis bernama Ratri yang berusia 19 tahun. Ketika itu, Ratri sedang membantu kedua orang tuanya ke ladang milik mereka untuk mengambil porang dan beberapa sayuran. Saat sedang di ladang itulah Ratri melihat sesuatu yang bisa berpindah secepat kedipan mata. Saat itu waktu sore hari, sekitar pukul 4 sore. Ratri sendiri tidaklah terlalu membantu ayah dan ibunya. Ia sibuk dengan mengambil buah jambu mente yang berada di sana. Pohon jambu itu bukanlah pohon yang ditanam, melainkan pohon yang tumbuh sendiri di dalam hutan. Kemudian hutan tersebut dibabat dan dibuat menjadi kebun. Pohon itu sangatlah lebat dan juga rindang sampai-sampai cahaya matahari sulit menembus permukaan tanahnya. Ditambah dengan hari yang semakin sore, menjadikan pohon tersebut terlihat sangat tidak bersahabat untuk berlama-lama di bawahnya. Ratri dengan asyiknya memanen buah dan pohon itu. Dan seperti sebelumnya, ia melihat sosok putih yang tidak terlalu jelas wajahnya berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya dengan secepat kedipan mata. Pergerakannya yang sangat cepat membuat Ratri menjadi bengong dan mematung untuk beberapa saat. Dalam bengung itulah ia tersadarkan oleh teriakan ayahnya yang mengajaknya pulang, karena sudah selesai mengambil porang dan beberapa sayur mayur. "Iya pak," jawab Ratri saat itu sambil matanya terus mencari sosok tersebut. "Pindah kemana lagi dia ya?" Tak lama kemudian sosok itu mengagetkan Ratri dengan muncul di depan mata Ratri. Sosok itu adalah makhluk gaib dengan wajah yang sangat menyeramkan, serta kuku-kukunya yang hitam dan juga panjang. Makhluk itu sempat berhenti sejenak tepat di depan Ratri. Ia menghilang dan membuat Ratri berteriak sangat kuat. Saat Ratri berteriak itulah terdengar oleh orang tua Ratri. Tempat dari anyaman bambu yang berada di tangan Ratri pun akhirnya jatuh dan berhamburanlah buah jambu itu.
Orang tua Ratri yang mendengar dengan cepat menyusul Ratri dengan berlari membawa pacul dan wadah sayuran. "Nduk, nduk," ujar ayah Ratri terus menyerukan suaranya. Ratri yang tak sadar pun terus mengamuk, dengan mencakar-cakar tanah serta terus melayangkan amarah dan sumpah serapanya. Nyai Ambar Arum yang selama ini menjadi sosok ditakuti warga telah masuk ke dalam raga si Ratri. Saat orang tua Ratri menghampiri, "Eling do, eling," ujar ayah Ratri. Namun Ratri tak menggubrisnya, bahkan ia tak mengenal ayahnya. Lalu ia pun menumpahkan amarahnya ke ayahnya. Ibunya saat itu hanya bisa menggigit jari dan menangis. "Piye ki Pak," ujar ibu Ratri. "Cepat panggil orang, minta bantuan, kita bawa ke rumah Pak Kaji." Bahasa slang dari Pak Haji akhirnya menjadi Pak Kaji. Kalimat itu sering terucapkan di kampung tersebut. 20 menit sudah ayah Ratri memegangi Ratri. Akhirnya ibunya pun datang dengan beberapa warga di sana, yang kebetulan masih ada di kebun. "Ratri, Ratri," suara ibunya dari kejauhan. Dengan bergegar ia berjalan menghampiri Ratri dan ayahnya. "Mas, tolong mas," ujar ayah Ratri dengan beberapa orang yang datang itu. Lalu mereka pun membawa Ratri ke tempat Haji Darto. Karena terus memberontak, Ratri pun akhirnya diikat menggunakan sebuah tambang, yaitu sebuah tali yang biasa untuk mengikat sapi ataupun kambing. Saat sudah sampai di depan rumah Haji Darto, beliau ternyata sudah siap di depan rumah. Seolah-olah beliau sudah tahu akan kejadian ini, sebelum ada orang yang memberitahunya. Hal itulah yang menjadikan orang-orang kagum dengan tingginya ilmu Haji Darto ini. Bawa masuk," ujar Haji Darto saat itu. Dibawalah Ratri masuk dan dipersaksikan oleh warga yang berduyun-duyun datang untuk melihat siapakah tahun ini yang akan dipilih sang nyai sebagai wadahnya. Saat itulah pembantu Haji Darto datang. Dulu bahasanya bukan pembantu, melainkan Simbo. Simbo pun tanpa disuruh ternyata sudah mengerti apa yang akan ia kerjakan. Ia segera mengambil bunga 7 rupa, 1 batang setanggi, nampan yang diberi anglo kecil, yaitu sebuah tungku dari tanah liat hanya bentuknya sangat kecil, sebesar ukuran batok kelapa, serta arang dan menyan. Tak lupa ia menambah bumbu mistik agar lebih sakral, yaitu dengan menambah telur ayam kampung mentah 1 butir. Saat persiapan itu telah siap, Simbo segera menghidangkan semuanya di pesanggerahan milik Haji Darto, sebuah tempat khusus Pak Haji bermeditasi, mendekatkan diri ke Sang Yang Jagat. Begitulah menurut penuturan si pencerita. Setelah Ratri dibawa ke sana, ia tiba-tiba menjadi sangat tenang. Tali pun akhirnya mulai dilepaskan perlahan. Dan Pak Haji Darto itu pun segera memulai ritualnya. Pertama ia membaca mantra lalu menghidupkan menyan. Dan mulutnya mulai komat-kamit seakan ia membuka jalan komunikasi dengan makhluk yang berada di dalam tubuh Ratri. Tak lama setelah itu Ratri pun mengubah nada suaranya menjadi lembut dan santun. Ia seperti orang yang sangat merendah meminta makanan. Haji Darto pun terlihat memberikan makanan kepada Ratri, yaitu kembang 7 rupa, dan tak lupa meneteskan menyan di atasnya. Ratri saat itu seperti orang yang sangat kelaparan. Lalu Haji Darto melakukan hal terakhir sebelum ritual puncak. "Saya akan mengikatnya dan nanti malam saya akan rumatkan segel itu lagi," ujar Haji Darto di depan khalayak ramai. Semua orang saat itu mengangguk, termasuk kedua orang tua Ratri, yang terpaksa harus meninggalkan putri sematawayangnya bermalam di rumah Haji Darto. Dalam hati si pencerita, di antara semua ini tidak ada yang mencerminkan seorang muslim. Akan tetapi, ia malah lebih seperti seorang dukun. Baru saja berkata dalam hati, Haji Darto saat itu seolah mengetahuinya. Dan ia sedikit memberikan perhatian dengan senyuman kepada si pencerita. Saat acara itu selesai, Ratri pun pingsan, dan semua orang mulai pergi satu persatu meninggalkan Ratri. Tibalah pada malam harinya, Simbo menyiapkan persiapan kedua. Kenapa selalu Simbo? Semua akan diungkap di akhir cerita. Simbo saat itu sibuk sekali di ruangan rahasia Pak Haji Darto. Ia menyiapkan kamar, seolah itu kamar pengantin. "Sudah selesai Mbok," ucap Pak Haji Darto. "Sedikit lagi Ndoro," ujar Simbo. Ratri pun dibopong Pak Haji menuju ruangan rahasianya. Di dalam ruangan itu semua pernak-pernik dan hiasan berbalut warna-warna emas dan berkilauan batu-batu mulia yang dirajut dan direkatkan dengan sutra-sutra, seperti kamar pengantin pada para raja-raja. Setelah membaringkan tubuh Ratri, Pak Haji itu pun meninggalkan Ratri sendirian di sana. Saat pukul tengah malam, Ratri tiba-tiba terbangun, dan sebelumnya memang sudah terlepas dari pengaruh si Nyai. Saat si Ratri terbangun, ia pun terkejut bukan kepalang. Ia sudah berada dan berdandan bak seorang pengantin.
Lalu ia mendekati cermin dan melihat dari atas sampai bawah. Apa ini, ujarnya dengan penuh tanda tanya dan ketakutan. Lalu terdengarlah suara seseorang berjalan di sana. Suara itu menuju ke dalam ruangan saat ini Ratri berada. Dengan cepat Ratri pura-pura tertidur kembali. Ternyata itu adalah Simbo yang mau menaburkan bunga di ranjang kamar itu. Lalu saat Simbo melewati cermin, saat itu Ratri sedikit terbuka matanya. Tanpa Simbo sadari jika wujud aslinya terbias oleh cermin. Sosok itu memiliki gerakan yang sama seperti Simbo. Wujud makhluk itu sama dengan yang Ratri lihat tadi sore, saat dirinya berada di kebun. Namun kenapa ia berpawakan seperti Mbok ini, tegun si Ratri dalam hatinya. Sambil terus menahan diri agar tidak bergerak sedikit pun. Lalu Simbo pun berhenti tepat di wajah Ratri. Ia memandangi Ratri sebentar sebelum dirinya keluar dari ruangan. Semua itu membuat Ratri menjadi bingung dan tegang. Jika Simbo itu adalah iblis, kenapa dia bisa berwujud seperti manusia? Ujar Ratri. Tak berselang lama Simbo pergi, terdengarlah suara percakapan di luar dengan bahasa yang Ratri sendiri tidak ketahui. Dan tiba-tiba gagang pintu itu berputar kembali. Itu menandakan akan ada seseorang yang masuk. Saat Ratri membuka matanya sedikit, ia melihat Pak Haji yang sudah berubah menjadi seperti seorang pengantin pria. Lalu disusul dengan Simbo yang ikut masuk dengan membawa sesajen. Harum menyan dan setanggi membuat seisi ruangan yang remang-remang itu semakin kuat hawa mistiknya. Pak Haji itu pun duduk di depan ranjang dan mulai merapalkan mantra-mantranya. Tak beberapa lama seperti asap masuk melalui celah ventilasi. Di saat itulah Simbo menjadi pingsan. Dan keluar dari tubuh Simbo makhluk yang menyeramkan yang menyerang si Ratri. Makhluk itu dengan perawakan seperti leak dengan lidah yang menjulur panjang. Sebenarnya ia bisa berubah menjadi apa saja. Dan mungkin saja itu adalah wujud aslinya. Makhluk itu memberi hormat kepada asap yang perlahan-lahan membentuk tubuh seorang wanita. Lalu sampai di waktunya, asap itu berubah menjadi wanita yang sesungguhnya, menggunakan sanggul dan rambut dari bunga yang dianyam. Pak Haji itu pun berdiri dan memegang tangan wanita tersebut. "Nyai," ujar Pak Haji itu, "malam ini itu adalah tempatmu." Sambil matanya memandangi Ratri saat itu. "Nyai," dalam hati Ratri. Jangan-jangan dia yang selama ini. Belum selesai berbicara dalam hati, si Nyai pun tertawa terbahak-bahak. "Darto, kamu kira gadis ini pingsan? Ia justru mendengarkan percakapan kita." Spontan mendengar itu, Ratri pun menjadi terbangun dan dengan nafas yang berdegup kencang di dadanya, ia sangat ketakutan. Ia mundur ke belakang, lalu meremas pilar-pilar kamar itu, dan berteriak minta tolong. "Tolong," ujar Ratri. Nyai itu pun merubah wujudnya. Ia menjadi sesosok perempuan yang menyeramkan, matanya hitam dan merah menyala. Seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam, kukunya tumbuh sepanjang jarinya, serta pakaiannya menjadi kulit bagi dirinya. Setiap ruas pori-porinya seperti benjolan, taring di bibirnya tumbuh dengan cepat. Yang lebih menakutkan adalah ketika sosok itu menarik Ratri hanya dengan menggerakkan tangannya saja. Sosok yang masuk ke dalam raga Simbo selama ini pun turut antusias turut menekan Ratri. Dengan memegangi Ratri, dan Pak Haji pun yang sudah kepalang tanggung ketahuan, ia segera memulai ritual di sana. Ia tiba-tiba menekan pusat Ratri dan membuatnya terkejut, hingga mengeluarkan efek seperti sesak napas. Lalu Haji itu pun mengunci raga Ratri membuatnya tak bisa bergerak. "Silakan Nyai," ujarnya. Nyai itu pun mulai masuk ke dalam tubuh Ratri melalui pusatnya. Saat sudah selesai, Ratri pun diam tak bisa bergerak. Matanya menatap awang-awang. Lalu ia pun mengeluarkan suara yang cukup berat. "Sekarang kamu bisa melayani aku." Ternyata Darto ini adalah seorang dukun sekaligus pemuja. "Tapi Kanjeng Nyai, saya mempunyai permintaan." Itu yang Ratri dengar di sisa-sisa kesadarannya. "Apa itu?" Saya ingin lebih sakti lagi dan lebih kaya lagi," ujar Pak Darto kala itu. "Baiklah Darto," ujar Nyai itu. Lalu makhluk yang menjaga Pak Haji itu pun masuk kembali ke dalam raga Simbo dan keluar dari ruangan itu. Saat senggama dengan iblis itu akan terlaksana, Ratri pun dengan meneteskan air matanya berkata dalam kolbunya, "Robbi," sambil terus mendapatkan tekanan penguasaan dirinya secara penuh. Lalu mulut Ratri tiba-tiba bergerak dan bersuara, "Aku pinjam ragamu untuk melengkapkan sukmaku," ujar suara Nyai tersebut. Lalu Pak Haji itu pun makan kembali pusat Ratri, membuatnya terkejut dengan hentakan tenaga dalam Pak Haji. "Ini hanya sebentar saja," ujar Pak Haji. Saat itulah Ratri memohon kembali di dalam kolbunya. Itu seperti ia bertarung dengan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba ada secerca cahaya yang datang dalam batinnya. Ungkap Ratri kala itu. Cahaya itu menghempaskan semuanya,
mulai dari si Nyai yang keluar dari tubuhnya dan Pak Haji yang terpental ke belakang. Ratri pun tersadar, dan dengan cepat ia berlari keluar. Saat sudah keluar dari ruangan itu, ia bertemu dengan Simbo yang duduk di ruang tengah. Saat itu semua lampu mati, tidak ada yang hidup. Ia memperhatikan Simbo yang sedari tadi diam saja. Saat ia mencoba melihat lebih dekat, Ratri pun langsung mundur beberapa langkah dan menggigit jarinya. Ternyata Simbo adalah seonggok mayat yang diisi oleh jin selama ini. Ratri pun terus mencari pintu keluar. Saat itulah Ratri mendengar langkah seseorang yang berjalan. Ia yakin jika itu adalah Pak Haji alias si dukun itu. Ratri dengan cermat melihat sekeliling. Akhirnya ia melihat kaca yang lebar di sana. Dan dia ingat sekali jika di balik kaca itu adalah teras samping rumah. Dengan memberanikan diri, ia pun akhirnya menabrak kaca itu. Suaranya yang keras membuat Pak Haji melangkah lebih cepat. Namun itu tak terlalu cepat dibanding dengan si Nyai yang telah berubah menjadi iblis. Ia mengejar Ratri dan mencoba mengintimidasinya. Saat ia muncul di hadapan Ratri, membuat Ratri menjadi histeris. Sambil menangis, ia terus berlari, lalu disusul dengan dukun alias Darto yang mencegat Ratri. Ia menangkap tangan Ratri dan memencet bagian bahu Ratri, membuatnya spontan terduduk karena menahan sakit. Lalu datanglah Nyai itu. Ia datang dengan merayap di langit-langit rumah. Saat itulah Ratri memohon jangan sakiti dirinya. Lalu si dukun itu mengatakan jika ia hanya melakukan itu kepada si Nyai. Ratri hanyalah sebagai mediasi jembatan dua alam itu. Ia hanya membutuhkan wadah dan sedikit saripatimu. Setelah itu kamu bebas pergi. Ternyata selama ini si Nyai adalah istri dari si dukun. Hanya saja mereka berbeda alam. Dan sekaligus sebagai pujaan dari si dukun tersebut. Ia setiap tahunnya memperpanjang dan memberi makan si Nyai dengan memberikan saripati dari seorang gadis. Ratri pun hanya bisa menerima saja. Saat Simbo datang dengan mengatakan akan membunuh kedua orang tuanya. Setelah Ratri diam, ritual pun dimulai kembali di tempat itu. Saat itulah ada beberapa orang yang sedang ronda melewati rumah Pak Haji atau dukun itu. Ratri yang melihat peluang pun segera berlari melompati pagar teras samping. Dan dari tindakan itulah ia mendapatkan luka di dadanya. Sebuah tusukan besi di pagar. Karena Ratri menghilang, akhirnya Pak Haji pun kehabisan kesabaran. Dengan merapalkan mantra-mantra yang membuat Ratri tiba-tiba kaku dan terdengar suara krak dari dalam tulangnya. Ternyata si dukun Darto itu mematahkan tulang Ratri dari jarak jauh. Saat itulah Ratri meminta tolong kepada mereka yang meronda. Karena kondisi Ratri seperti pengantin namun dengan terus memuntahkan darah. Membuat mereka yang menolong menjadi kebingungan. Ratri saat itu hanya minta diantarkan ke rumah Pak D-nya yang seorang polisi. Dan Darto pun yang melihat dari balik jendela tak mau tinggal diam. Apalagi sampai semuanya menjadi terbongkar. Ia pun terus mematahkan tulang Ratri sampai ke sumsumnya. Lalu ia pun dibawa dengan menggunakan sepeda motor. Di mana saat sampai di sana ternyata di sana ada orang tua Ratri. Rumah Pak D dan rumah Ratri hanya berbeda kampung. Namun itu tidaklah terlalu jauh. Mereka di kecamatan yang sama, namun dengan desa yang berbeda. Saat itulah Ratri dibopong oleh ayahnya, kakak dari Pak D-nya. Ia menjelaskan dengan terbata-bata. Dan mulutnya terus mengeluarkan darah, seperti ia mengalami luka dalam. Belum lagi darah yang keluar dari luka di dadanya. Kala itu Pak D-nya mengamuk. Mengamuk karena kampung sebelah selalu masih saja percaya menganut paham-paham syirik seperti itu. Termasuk mengamuk dengan ayahnya Ratri. Akhirnya dengan cepat Pak D-nya menelpon teman-temannya di luar jam tugas saat itu. Mereka semua mendatangi rumah Pak Haji dan menangkapnya. Dan mereka pun menggeledah rumah Pak Haji. Di sana ditemukanlah mayat Simbo. Ternyata Simbo adalah istri sah dari Pak Haji itu sendiri, yang ia jadikan sebagai pembantunya. Akhirnya Pak Haji pun dibawa ke polsek setelahnya. Itu 3 hari sebelum Ratri meninggal. Karena saat itu tulang iganya pecah dan mengenai paru-parunya, sehingga membuat koyakan di dalam sana. Karena hal itulah Pak Haji dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Setelah dipenjara 1 tahun, baru ia mendapatkan persidangan untuk menentukan hukum bagi si terdakwa. Setelah meninggalnya si Ratri, rumor pun tak bisa terbendung lagi. Warga pun menjadi geram dan mengamuk, teruntuk para gadis-gadis yang pernah menginap di sana. Mereka pun ketika ditanyai oleh para polisi, mereka tidak mengingat apapun. Lalu berbondong-bondonglah warga mendatangi rumah Haji Darto dengan membawa minyak dan lain-lain. Lalu dari amukan itulah si jago merah akhirnya meluluhlantakkan semua bangunan itu. Dan itu semua dari penuturan Ratri sebelum ia meninggal kepada keluarganya dan si pencerita yang melengkapkan kisahnya.